Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Krisna Junata Hardi dari Paralel A dengan NPM 21020. Saya dari grup K, sesi A1 atau sesi pagi. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme praktikum mikrobiologi untuk modul fermentasi asam cuka. Nah, untuk fermentasi asam cuka dalam praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui cara untuk membuat asam cuka itu sendiri. Kedua, untuk mengetahui kadar yang kita dapat dalam proses pembuatan asam cuka. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada fermentasi asam cuka itu sendiri. Secara garis besar, fermentasi itu merupakan suatu proses untuk membantu pemecahan molekul organik kompleks melalui uh, aksi mikroorganisme menjadi molekul sederhana. Untuk syarat fermentasi itu, mikroorganisme untuk fermentasi itu harus ada, bisa berupa kapang, kamir, dan bakteri. Lalu terdapat beberapa rules atau uh, lingkungan yang harus memadai, seperti makanan dan gizi yang harus ada dalam perkembangbiakan bakteri, lalu untuk pH, aktivitas air, dan temperatur yang sesuai. Lalu tentunya yaitu mikroba tersebut uh, memang tumbuh dan berkembang untuk proses fermentasi tersebut. Jadi harus sesuai mikroba apa yang dibutuhkan untuk fermentasi dan produk yang dihasilkan nantinya. Nah, untuk reaksi dan mikroorganisme yang berperan untuk proses fermentasi cuka itu sebenarnya ada dua tahap, yaitu kita memfermentasi glukosa menjadi etanol, lalu tahap kedua itu etanol baru diubah menjadi si asam cuka. Nah, untuk reaksinya itu yaitu glukosa dalam bentuk akuas C6H12O6 ditambahkan uh, mikroorganisme mikroorganisme yaitu Saccharomyces cerevisiae menghasilkan produk berupa etanol 2C2H5OH dalam fase akuas dengan produk samping yaitu karbon dioksida pada fase gas. Nah, lalu reaksi berikutnya yaitu etanol ditambah dengan oksigen dalam fase tersebut, nanti ditambahkan bakteri Acetobacter aceti menghasilkan produk asam asetat CH3COOH dan produk samping berupa air liquid. Dalam prosedur dan prinsip cara fermentasi asam cuka sendiri yaitu di mana asam cuka itu dihasilkan berbagai bahan alami. Nah, sebelum menjadi cuka, itu gula yang kita miliki atau glukosa terdapat pada bahan alami itu akan diubah menjadi etanol yang sudah saya jelaskan reaksinya tadi dengan bantuan yeast, yaitu uh, Saccharomyces cerevisiae yang akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat menggunakan Acetobacter aceti. Nah, untuk tahap pertama tersebut, kamir tadi untuk bakterinya yaitu Saccharomyces cerevisiae yang diubah menjadi bentuk etanol itu memiliki pH yang optimal sekitar 3,5 hingga 6 dalam kondisi anaerob atau tertutup di mana oksigen itu tidak bisa masuk. Lalu tahap kedua itu melibatkan aktivitas bakteri Acetobacter aceti yang mengubah alkohol menjadi asam asetat. Nah, pH optimum yaitu sekitar 3 hingga 4 dalam kondisi aerob serta dengan suhu sekitar 15 sampai 34 derajat Celcius. Nah, jadi nanti itu dalam diagram alir itu nanti hasil alkohol yang sudah kita buat fermentasinya itu nanti disaring. Nah, hasil filtratnya itu nanti akan di inkubasi selama 7 hari atau selama 1 minggu yang akan dilakukan pengamatan. Pengamatannya berupa apa?
Pengamatannya itu berupa pH, bau, dan warna, dan serta eh, terbentuknya endapan atau gelembung pada botol atau pada Erlenmeyer selama inkubasi tersebut. Nah, setelah dilakukan inkubasi selama 7 hari, baru kita nanti akan melakukan pengamatan mikroskopis bakteri setelah proses fermentasi juga dalam untuk pembuatan laporan nanti, baru dilakukan titrasi asam cuka guna untuk mengetahui konsentrasi asam cuka yang kita dapat pada fermentasi itu dengan menggunakan NaOH 0,1 N, di mana titrasi dibantu dengan rangkaian alat berupa statif dan klem serta buret. Nah, nanti titrasi dilakukan selama 3 kali dan akan didapatkan volume yang dibutuhkan lalu di rata-rata untuk dilakukan perhitungan. Perhitungannya sendiri untuk mengetahui kadar asam cuka dari bahan eh, yaitu dengan volume rata-rata yang kita dapat saat iterasi dibagi dengan 100 dikali normalitas NaOH dikali BM asam asetat dibagi dengan volume sampel dan dikalikan oleh densitas sampel itu sendiri untuk menentukan berapa persen kadar asam cuka yang kita dapat. Baik, untuk kesimpulan dari fermentasi kali ini, pada pembuatan asam cuka itu dilakukan fermentasi spontan oleh mikroba Acetobacter aceti dengan menggunakan bantuan oksigen atau udara. Nah, fermentasi ini berjalan aerob dengan oksigen dan sinar matahari sebagai energi untuk pertumbuhan Acetobacter aceti. Lalu nanti uh, setelah praktikum nanti akan didapatkan kadar cuka dengan bantuan titrasi NaOH. Dan untuk reaksi yang terjadi pada proses fermentasi asam cuka dari bahan uh, alkohol tersebut, yaitu etanol yang akan direaksikan dengan oksigen menghasilkan asam asetat dan air dengan bantuan Acetobacter aceti. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya paparkan terkait fermentasi alkohol, fermentasi asam cuka. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.